menyajikan Anda dengan berita aktual, konstruktif, tajam dan terpercaya bersama kami, channel KPI TV. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bung Inasti Irwansah Nasution. Saya dikenal dengan Cowboy Batubara. Anda lihat sendiri, saya memakai topi cowboy, ya semacam aksesoris supaya tampilannya agak segar. Saya hadir dalam sebuah channel TV KPI yang memberikan tayangan berbentuk opini dan berita lugas, konstruktif, tajam dan terpercaya. Para pemirsa, sebentar lagi masyarakat Batubara akan memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Terbayang oleh kita, setiap kali perayaan HUT RI beberapa tahun yang silam selalu meriah. Rakyat bergembira, masyarakat bergembira, terutama di pedesaan. Di desa-desa banyak membuat parti-parti atau kegiatan-kegiatan dalam rangka menghubungkan tali silaturahmi antara masyarakat dengan masyarakat lain. Sungguh sangat mengesankan bagi kita apabila kita mengingat ada peristiwa-peristiwa yang sangat lucu-lucu, atraktif, yang bisa menyegarkan dan mencairkan suasana kepenatan kerja sehari-hari. Itulah kebiasaan kita beberapa tahun yang silam. Namun HUT RI kali ini masih tanda tanya. Apakah kegembiraan yang sama akan hadir lagi di peringatan HUT ke-75 ini? Itu berpulang kepada kita. Apalagi Batubara sebagai sebuah daerah yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Batubara diklaim sebagai daerah zona merah. Tentu sangat mengerikan sekali bagi kita. Sobat pemirsa channel KPI TV, kalau tadi saya telah menceritakan kepada Anda tentang jelang perayaan HUT RI yang ke-75 di Kabupaten Batubara. Kemudian sekilas info tentang wabah Corona di Batubara. Tibalah gilirannya saya menyampaikan hal yang paling pokok dari siaran, yaitu tentang peristiwa-peristiwa pemberitaan yang berlangsung dari tadi pagi hingga sore ini dari berbagai media. Ada beberapa media yang saya lihat ya agak hot lah dibicarakan. Salah satu diantaranya adalah media online Mimbar Sumut. Kita bisa kutip dari media online Mimbar Sumut dengan judul tajuk beritanya yaitu oknum anggota DPR Batubara diduga dapat jatah proyek, Aziz _2 tidak benar itu. Maksudnya Aziz ini menerangkan bahwa tidak benar tentang dugaan dapat jatah proyek. Pemirsa, Batubara MS sebagai aspirasi Dewan, diduga paket aspirasi tersebut sudah otomatis menjadi milik anggota DPRD. Modusnya diduga dengan cara menyiapkan orang-orangnya di lapangan, termasuk mengurus administrasi proyek. Setelah sebelumnya santer diberitakan adanya dugaan oknum anggota DPRD Batubara menerima jatah proyek pembangunan. Wow. Kini kembali terdengar seorang anggota dewan setempat juga diduga memiliki proyek, bahkan pagunya bernilai miliaran rupiah. Komisaris Daerah Sumatera Utara Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Pelaksana Hukum Republik Indonesia
DPP RPPHRI Beni PS didampingi tokoh pemuda Medang Ras Abdul Muaz, Selasa 4 tanggal 4 maksud kami bulan 8 tahun 2020 mensinyalir di beberapa OPD jajaran Pemkab Batubara terindikasi hampir seluruh paket pekerjaan penunjukan langsung merupakan anggota DPR, aspirasi anggota DPRD Batubara. Wah, hebat. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Pelaksana Hukum Republik Indonesia DPP RPPHRI selaku sosial kontrol heran juga apakah anggota Dewan tidak takut bahwa dengan ancaman pidana atau mereka ketahuan bermain proyek, ujar Beni PS. Dipertanyakan, kalau seluruh kegiatan merupakan aspirasi Dewan, lalu apa tugas bidang program dan perencanaan pada OPD yang mempunyai proyek infrastruktur? Aneh juga ya. Beni PS menduga oknum anggota DPRD Batubara yang baru dilantik September 2019 lalu sudah mendapat paket proyek senilai 1,8 miliar. Wow, kerjaannya berat itu loh. Pertanyaannya bagaimana sekarang mekanisme pengusulannya? Sepengetahuan kami, usulan paket proyek tersebut harus melalui Musrenbang dan terdata di Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebut Beni PS. Kalau kepemilikan proyek tersebut benar disebutkan Beni PS, bila mengacu pada PP nomor 24 tahun 2004 pasal 98 ayat 3 disebutkan anggota DPRD dilarang melakukan KKN serta dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dengan sanksi pemberhentian sebagaimana anggota DPR atau kurungan 20 tahun penjara. Ditegaskan Beni PS, bila anggota DPRD meminta paket proyek yang seolah-olah karena aspirasinya adalah benar-benar terjadi, itu sudah memalukan dan melanggar hukum. Jika alasannya dana aspirasi, maka lebih fatal lagi akibatnya karena aspek gratifikasinya terjadi. Sebab oknum anggota DPRD tersebut akan menikmati fee dari keuntungan proyek tersebut. Sudah kami temukan, biasanya ditawarkan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana sebesar 20% pungkasnya. Ini yang dimaksud sudah kami temukan itu artinya dia sudah menemukan informasi gitu ya. Nah, menanggapi dugaan kepemilikan proyek, anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Batubara Haji Ajis ya, ditemui di ruang fraksi dengan tegas menampiknya. Tidak benar itu, tidak ada memiliki proyek seperti yang dituduhkan, ucap Adis membela diri. Mendapat bantahan dari anggota DPRD Batubara Beni PS berujar pihaknya sebelumnya telah menerima laporan dari Abdul Muaz warga Kecamatan Medang Ras. Berdasarkan laporan Muaz, pihak DPP RPPHRI mengkonfirmasi pihak CP One Piece, tulisannya ONEPIZ, selaku kontraktor proyek peningkatan ruas jalan Sebuah Keras menuju Sidomulyo dengan pagu 1,834.379.000. Saat dikonfirmasi, pemilik CP One Piece mengaku proyek tersebut sudah dialihkan kepada salah satu oknum anggota DPRD Batubara. Demikian laporan ini. Pemirsa, sobat channel KPI TV, kalau kita mengikuti jalan cerita berita ini, ada beberapa hal yang perlu jadi catatan penting sama kita. Yang pertama, bahwa apa yang disampaikan dalam pemberitaan ini merupakan informasi dugaan. Artinya bisa benar, bisa tidak. Kita berusaha objektif ya. Kita berusaha objektif karena di dalam hukum atau penegakan hukum itu dikenal praduga tak bersalah.
Jadi media hanya menyampaikan pemberitaan, namun kepastiannya itu benar tidaknya masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya pemanggilan, memintai keterangan oleh kepolisian. Kemudian kalau memang terbukti adanya 2 alat bukti yang cukup, mungkin kasus tersebut bisa berujung kepada proses peradilan. Nah, jadi kalau ada pemberitaan seperti ini, kita tidak langsung memvonis. Namun sebaliknya juga tidak bisa kita mempersalahkan. Karena fungsi peran pers sebagai social control sesuai Undang-Undang Pokok Pers, pers wajib memberitakan, memberikan informasi, publikasi kepada masyarakat sebagai media informasi. Dan tentu saja Undang-Undang Pers ada kode etik jurnalistiknya, yaitu jangan terjebak pada trial by press. Jadi pemberitaan tidak memberi putusan pengadilan, karena pemberitaan itu sifatnya hanya untuk menginformasikan. Dari pemberitaan ini nampak sekali ini sekedar informasi, dan sesungguhnya kita jangan buru-buru. Namun sebaliknya kita juga tidak boleh tertutup atau menutup diri atau tidak peduli dengan pemberitaan ini. Karena bagaimanapun kalau betul ini terjadi, ya sungguh menurut saya sangat disayangkan, ya bahkan keterlaluan. Lembaga DPR itu sebagaimana tugas pokok dan fungsinya hanya 3 hal. Yang pertama, dia sebagai lembaga pengawas, kemudian sebagai lembaga legislasi, kemudian sebagai lembaga anggaran. Jadi peran fungsi kelembagaan DPR itu ya itu saja, legislasi, ya, penganggaran, dan pengawasan, bukan eksekusi. Itu fungsi lembaga eksekutif, tugasnya pemerintah. Nah, kalau tadi disebut oleh salah seorang anggota pengurus dari lembaga LSM tadi, LPPHRI tadi, ya nampak sekali bahwa apa yang terjadi, dia hanya menyerap aspirasi berdasarkan hasil tinjauan dia ke lapangan dan informasi yang didapat dari MUAS kalau tidak salah. Nah, poin penting dari pemberitaan ini bagi kita masyarakat Batubara khususnya, kita agar lebih proaktif memerankan peran dan fungsi kita masing-masing. DPR peran legislasinya, peran aspiratifnya, kita sebagai masyarakat khususnya kalangan media, LSM, ya, wartawan, peran sosial kontrolnya, mengawasi, memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat. Dengan demikian apabila kita bisa bangun sinergi, ya saya pikir tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita akan mencapai apa yang kita inginkan, yaitu kebersamaan. Kita akan mencapai sesuai yang kita inginkan bersama pemerintah Kabupaten Batubara, yaitu mensejahterakan masyarakat. Saya pikir ini hal yang penting dari penyampaian kita pada pertemuan kali ini. Saya Irwansyah, channel Cafe TV, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Untukmu yang duduk sambil diskusi,
suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan